Apa yang kita inginkan dalam hidup kita? Yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah hal yang kita suka. Apa yang tidak kita inginkan dalam hidup kita? Yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita adalah hal yang tidak kita suka. Oke. Ketika kita sedang membicarakan hal yang kita suka, ya, berarti sebetulnya kata-kata ini muncul dari pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan kita sedang menginginkannya. Lalu mulut kita membicarakan hal yang kita suka. Ketika kita sedang membicarakan hal yang kita suka, pikiran dan perasaan kita pun ya memiliki kekuatan untuk menciptanya. Sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menciptakan hal yang kita suka. Tetapi anehnya, manusia itu menginginkan hal yang dia suka. Tetapi dalam kehidupannya dia lebih banyak memikirkan dan merasakan, bahkan membicarakan hal yang dia tidak suka. Gini, sambil contoh sederhana. Kita pasti tidak menginginkan macet. Karena macet hal yang kita tidak suka. Tetapi setiap kali kita bertemu dengan orang, dengan siapa saja, kita senang sekali membicarakan bahwa kita telah terjebak macet. Kelihatan kata-kata kita itu sederhana. Tapi sebetulnya kita sedang mengulang kembali untuk menarik macet-macet berikutnya di kesempatan yang akan datang. Karena kita sedang memelihara kata macet dalam pikiran dan perasaan kita. Apalagi kalau kita setiap hari terus mengulang-ulang apa yang kita tidak suka. Kita pernah punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Dan pengalaman itu kita tidak suka. Tetapi karena kita gagal membiarkan masa lalu pergi, lalu masa lalu itu kemudian datang lagi, dimasukkan ke dalam pikiran kita, dimasukkan ke dalam perasaan kita, bahkan dibicarakan berulang-ulang dengan orang-orang di sekitar kita. Sebetulnya kita sedang menarik kembali apa yang kita tidak suka di masa lalu ke dalam kehidupan yang akan datang. Sehingga jangan salahkan Tuhan kalau kita di kehidupan yang akan datang berulang-ulang mendapatkan hal yang kita tidak suka. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan adalah pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan itu sebetulnya ada semacam dunia. Ada dunia yang lain. Kita kan hanya melihat dunia itu ya semua yang kasat mata. Padahal ada dunia lain yang disebut dengan dunia pikiran, dunia perasaan. Dan itu dunia memiliki kekuatan yang lebih dahsyat untuk menyatakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan ketimbang dunia yang nyata sekarang ini. Bisa jadi yang nyata sekarang inilah imajinasi. Tetapi yang ada di pikiran dan perasaan itu yang nyata. Karena itu akan benar-benar nyata. Itu semacam magnet. Semacam magnet yang menarik ke dalam kehidupan kita. Baik. Sebetulnya surat Luqman ayat 16 ini sedang berbicara tentang hukum aksi reaksi. Betul? Ya. Kita tahu yang menemukan hukum aksi reaksi itu kan sebetulnya seorang fisikawan yang bernama Isaac Newton. Dan semua orang kalau berbicara fisika, belajar fisika pasti akan berbicara hukum-hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berbicara tentang aksi reaksi. Ternyata ketika kita bicara tentang perjalanan kehidupan spiritualnya Newton itu sebetulnya berbicara hukum aksi reaksi bukan di dimensi material saja. Tapi Newton ternyata lebih jauh lagi berbicara tentang hukum aksi reaksi itu dalam dimensi yang lebih jauh. Dalam dunia yang tak bertepi. Yaitu di dalam hukum spiritual. Jadi tidak salah kalau di spiritual ada yang disebut dengan hukum tarik-menarik spiritual. Ya. Jadi hukum atraksi ya sebetulnya tidak terjadi antara materi dengan materi saja, tetapi itu terjadi di semua kehidupan. Dan ternyata salah satu yang menyebabkan kehidupan ini ada, satu kekuatan yang ada Tuhan ciptakan di semesta, yang setiap orang tidak bisa mengungkapkan kekuatan itu, tapi semua orang bisa merasakannya. Dan kekuatan itu bernama cinta. Dan cinta itu bukan sekedar dalam dimensi yang sempit, tapi cinta dalam dimensi yang sangat luas.
Alexander Graham Bell itu menciptakan telepon, saya yakin itu karena cinta. Karena cinta. Keluarganya Wright pada saat main-main dengan pesawat, lalu kemudian terciptalah pesawat yang sangat memudahkan kita dalam dunia transportasi. Saya percaya itu pun karena cinta. Bahkan ada yang mengatakan ketika cinta kita usir dari dunia ini, maka dunia ini dalam sekejap akan berubah menjadi kuburan. Satu masyarakat, satu bangsa terbentuk karena apa? Satu bangsa terbentuk karena apa? Karena ada provinsi-provinsi. Provinsi terbentuk karena ada kabupaten kota. Kabupaten kota terbentuk karena apa? Karena ada kecamatan. Kecamatan terbentuk karena ada RW-RW. RW-RW terbentuk karena ada RT-RT. RT terbentuk kan karena ada keluarga. Dan keluarga terbentuk karena cinta. Betul nggak? Jadi kalau gitu bangsa ini terbentuk karena apa? Karena cinta. Kalau begitu dunia ini terbentuk karena apa? Karena cinta. Makanya satu hukum yang paling baik untuk kita bicarakan saat ini, hukum cinta, salah satunya adalah hukum tarik menarik. Betul nggak? Ini saya kasih tahu. Kita tertarik pada makanan yang kita sukai, pada makanan yang favorit. Begitu kita berhadapan dengan makanan yang kita sukai, saat itu juga kita merasakan bahwa di depan kita ada makanan yang menakjubkan. Betul nggak? Ketertarikan pada makanan itu karena kita merasakannya, karena kita menyenanginya, karena itu adalah makanan favorit kita. Pada saat itu sesuatu menjadi sangat menakjubkan. Betul? Oke. Sekarang kita bicara lebih luas lagi. Saya mau bicara pada aspek materi saja dulu. Kenapa bumi ini bisa tetap berada di porosnya? Kenapa bumi ini tetap mengitari matahari? Kenapa semua bintang-bintang itu tetap berada di porosnya? Mengapa semua diam di porosnya semua? Itu kan karena ada satu hukum. Hukum tarik menarik. Mengapa tubuh kita sekarang terbentuk seperti ini? Karena di dalamnya ada apa? Ada molekul. Di dalam molekul ada sekumpulan atom. Di dalam atom ada elektron, ada proton. Ada elektron yang bergerak mengelilingi inti, ada inti atom di tengahnya. Inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Dua benda bermuatan, yang satu bermuatan negatif, yang satu bermuatan positif, terjadi tarik menarik yang disebut dengan tarik menarik gaya listrik yang menimbulkan gaya sentripetal yang menyebabkan elektron berputar mengelilingi inti. Itu kan karena ada hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya tubuh kita terjadi karena apa? Karena hukum tarik menarik. Nah, salah satu kekuatan cinta, salah satunya adalah hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik ada itu karena cinta. Bahkan Allah mengatakan, karena kecintaanku pada Nur Muhammad, aku ciptakan semesta ini. Itu dalam hadis qudsi. Jadi sebetulnya Tuhan pun menciptakan semesta ini dengan cinta. Kalau Tuhan menciptakan semesta ini dengan cinta, berarti di semesta ini banyak sekali sebenarnya kekuatan positif yang bernama cinta. Tetapi kekuatan positif itu perlahan memudar saat manusia mulai memasukkan aspek-aspek negatif ke dalam pikiran dan perasaannya, dan kemudian itu yang menyebabkan kita merasa kehidupan ini banyak diseliputi oleh hal yang negatif. Ternyata cinta itu dibatasi pada hal yang positif saja. Baik, kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kenapa ada dokter? Kenapa ada guru? Kenapa ada pengusaha? Kenapa ada ibu rumah tangga? Betul nggak? Saya kira semua itu ada karena cinta. Betul nggak? Oleh karena itu, semua peran yang Allah berikan kepada kita di semesta ini untuk satu hal sebetulnya. Bukan karena kita sedang berperan, tapi karena kita sedang diperankan untuk tujuan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyalurkan cintanya kepada orang yang berhak mendapatkan cintanya Tuhan lewat tangan Tuhan. Dan kita bisa menjadi kepanjangan tangannya. Itu sebabnya saya pernah mengatakan bahwa iman harus menghasilkan cinta. Masih ingat? Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan harus menghasilkan kedamaian. Jadi sebetulnya cinta itu bisa diproduksi lewat iman.
Nah, oleh karena itu ada orang mengatakan iman tapi tidak memproduksi cinta, berarti kan ada yang salah. Baik, kembali lagi pada tadi, ya. Kita sekarang cek pada diri kita. Lebih banyak mana kita dalam hidup ini membicarakan yang kita suka atau membicarakan yang kita tidak suka? Mana yang lebih banyak? Kita suka nggak membicarakan apa yang kita lihat di televisi? Misalkan tentang yang kita tidak suka. Yang tidak suka misalkan tentang perilaku seseorang, atau misalkan tentang hal yang dianggap menyimpang oleh kita. Betul nggak? Nah, kita saat ini membicarakan yang kita tidak suka, maka besoknya ada kecenderungan kita akan membicarakan yang kita tidak suka. Lusa, nah yang besok itu sebenarnya diundang oleh kita hari ini. Karena hari ini kita sedang menariknya lewat pikiran dan perasaan kita. Makanya sebetulnya yang paling power dan luar biasa, kalau kita ingin mendapatkan yang kita suka saja dalam hidup, berarti kita harus berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Jadi sekarang yang harus kita lakukan apa? Berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Terus terang saja, ini perlu latihan. Karena barangkali kita kan secara automatically, begitu pulang dari mana ada yang kita tidak suka, kita bicarakan. Betul nggak? Contoh yang sederhana. Kita di jalan melihat satu adegan. Misalkan apa? Yang kita tidak suka. Saat itu kita bicarakan. Saat kita sedang membicarakannya, yang kita bicarakan lahir dari mana? Dari pikiran kan? Dari pikiran. Dari pikiran dan perasaan. Berarti sesungguhnya kekuatan pikiran dan perasaan kita sedang mencipta yang kita tidak suka. Nah, makanya the law of attraction, yang namanya hukum atraksinya, ya, berarti besok kita akan menemukan yang sama. Lusa akan menemukan yang sama. Berikutnya akan menemukan yang sama, dan akan berulang-ulang yang sangat kita tidak suka akan hadir kembali ke dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita yang telah mengkreasinya. Kita yang telah menciptakannya. Ini perlu perenungan. Ini kelihatannya biasa, tapi ini sangat luar biasa. Saya ingin berbicara untuk mengubah agar kehidupan kita hari ini dan ke depan lebih baik. Karena nasib itu pilihan kita, bukan kebetulan. Dulu kan nasib diserahkan pada Tuhan, tergantung yang di atas. Betul nggak? Sekarang kita pahami lebih dalam tentang Tuhan itu siapa. Tuhan itu Rabb al-Alamin. Dia sang keberadaan. Dia menciptakan semesta dengan hukum-hukumnya yang bekerja sedemikian rupa. Begitu seseorang memberi, pasti menerima yang dia beri. Kan itu hukum aksi reaksi. Makanya yang diberi dengan yang terima pasti akan setimpal. Kita hanya akan menerima yang kita beri. Gitu. Nah, sebetulnya ketika kita sedang memikirkan dan merasakan sesuatu, sebetulnya kita sedang memberi. Karena yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu sedang terpancarkan keluar sebagai gelombang, sebagai energi. Nah, ketika kita memikirkan dan merasakan sesuatu yang positif, berarti kita sedang memberikan ke semesta yang positif. Ketika sedang memikirkan dan merasakan yang negatif, itu akan menjadi kekuatan yang sedang dipancarkan pada semesta sebagai hal yang negatif. Berarti kita sedang memberi yang negatif. Pasti kita akan menerima yang negatif. Tolong diperhatikan. Ini perlu bukan perenungan saja, tapi kita juga perlu menyelidikinya dalam kehidupan kita. Sebetulnya hukum ini sudah terjadi sejak lama. Kita tidak menerima hukum gravitasi, kita tidak menerima hukum elektromagnetik. Walaupun kita tidak menerimanya, tetap saja hukum itu berjalan. Betul nggak? Nyatanya apa? Saya tidak percaya itu hukum gravitasi. Kenyataannya walaupun orang tidak percaya, ketika dia pegang benda, kemudian dia jatuh benda, tetap saja benda itu jatuh ke bumi. Dan hukum gravitasi ini itu yang telah mendamaikan kita. Kita bisa menginjakkan kaki di bumi ini karena ada hukum gravitasi. Air bisa mengalir di sungai karena ada hukum gravitasi. Makanan bisa diam di piring ini karena hukum gravitasi. Air bisa tinggal di dalam gelas ini karena hukum gravitasi. Bayangkan begitu hukum gravitasi diambil oleh Allah, semua ini menjadi berantakan. Pisang goreng bisa tinggal di sini dan kita mengambilnya dengan leluasa karena hukum gravitasi. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita bisa duduk sekarang karena ada hukum gravitasi. Betul nggak? Kita ditarik oleh bumi dengan gaya sebesar gaya tarik bumi pada kita. Sebetulnya kita pun menarik bumi dengan gaya sebesar gaya tarik kita pada bumi.
Jadi sebetulnya ada gaya yang bekerja pada diri kita, ada gaya yang bekerja pada bumi secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Cuman kan kita sering mengatakan kita jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke kita. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja kita mengatakan, wah tadi bumi jatuh ke kita. Boleh. Bukan kita jatuh ke bumi, tapi tadi bumi jatuh ke kita. Biar gak kerasa sakitnya. Ada orang lagi kerja di bangun, aduh orang itu jatuh ke bumi. Ya supaya gak kerasa sakitnya, bilang aja tadi bumi jatuh ke orang. Boleh? Boleh. Cuman karena kita tidak tahu rahasianya. Yang kita tahu itu kan sebenarnya bumi itu bumi itu memberikan gaya pada orang. Kita lupa bahwa sebetulnya orang pun memberikan gaya pada bumi. Ketika kita duduk seperti ini, kan yang kita rasakan kita ditarik bumi. Padahal bumi juga sebetulnya ngomong, aku juga ditarik kamu. Cuman gaya yang sama bekerja pada dua masa yang berbeda. Gaya yang bekerja pada kita terasa dampaknya. Gayanya sama karena kitanya kecil, terasa dampaknya pada kita. Tapi bumi kan masanya besar. Gaya yang sama bekerja pada bumi tidak terasa oleh bumi. Betul nggak? Makanya kita katakan saja orang jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke orang. Walaupun kita boleh mengatakan bumi jatuh ke orang, karena kita tahu sebetulnya gaya itu ada dan dua-duanya bekerja. Cuman karena kita diajarkan oleh lingkungan dengan kasat mata, tidak tahu yang dibaliknya, kan ngomong kita itu fotokopinya yang ada di lingkungan. Ketika kita berbicara beda, kan dianggap orang aneh. Wah, masa ada bumi jatuh ke benda? Kan gitu. Ada bumi jatuh ke orang, kan gak percaya. Padahal itu adalah hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi itu kasat mata? Kasat mata? Tidak. Yang kasat mata itu dampaknya. Sekarang hukum cinta kasat mata? Tidak. Yang kasat mata itu adalah dampaknya. Betul nggak? Cintanya tidak kelihatan. Tahu-tahu udah ada orang aja anak. Udah ada cucu saja. Betul nggak? Iya. Cintanya nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Betul nggak? Jadi jangan mengira yang tidak kelihatan itu tidak memiliki kekuatan. Bisa jadi yang tidak kelihatan lebih dahsyat kekuatannya daripada yang kelihatan. Karena kita lebih suka yang kelihatan kan? Makanya kita harus mengembangkan pikiran kita, imajinasi kita, inspirasi kita, kecerdasan kita untuk melihat bahwa sesungguhnya ada satu dunia di balik dunia yang nyata ini, yaitu dunia pikiran dan perasaan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dan itu yang mencipta kehidupan kita. Jadi sebetulnya ya Quran surat Luqman ayat 16 sudah cerita itu. Sudah cerita itu ya. Jadi apa saja yang kau pancarkan yang positif, kau akan menariknya yang positif. Apa saja yang kau pancarkan yang negatif, kau akan menariknya yang negatif. Sekarang, sekali lagi saya ingin tegaskan. Berarti mulai hari ini kita harus berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Misalkan gini, kita tidak suka dengan orang. Kemudian orang itu terus aja dibicarakan karena kita tidak suka dengan dia. Sebetulnya kita sedang menarik orang-orang yang sama untuk dibicarakan oleh dia di kehidupan yang besok dan lusa, terus menerus. 3 kali dia membicarakan orang yang berbeda, berarti di depan akan ada 3 lagi orang yang akan hadir dalam kehidupan dia untuk dia bicarakan. Dan terus dia akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Sekarang mari kita ubah, kita bicarakan saja orang-orang yang menyenangkan kita. Betul enggak? Lebih banyak kita bicarakan orang yang menyenangkan kita, maka setiap hari kita akan ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Bicarakanlah makanan yang menyenangkan. Setiap hari kita akan ketemu makanan yang menyenangkan. Jadi sebetulnya ya, kita ada kesalahan besar dalam kehidupan kita. Apa? Kita mengira hari Senin sampai hari Jumat saatnya kita bekerja keras. Dan hari Sabtu, hari Minggu, kemudian kita libur santai, menikmati hasil kerja keras. Itu salah. Kalau kita berpikir seperti itu, tetap saja Senin sampai Jumat hari yang menyiksa kita.
Hanya sesekali saja di akhir pekan kita mendapatkan hari yang menyenangkan. Karena sudah diplot oleh pikiran kita, Senin sampai Jumat adalah hari kerja keras. Kata kerja keras masuk di dalam pikiran dan perasaan kita. Akibatnya Senin sampai Jumat kita tidak bahagia. Kenapa tidak kita ciptakan pekerjaan saya adalah pekerjaan yang menyenangkan? Makanya berhenti melakukan pekerjaan yang kita tidak suka. Karena itu tidak akan berkembang. Lakukan saja pekerjaan yang kita suka. Ada orang sukses bikin travel. Awalnya cuma karena dia suka bepergian. Ternyata dia awalnya suka bepergian, terus aja init-initan. Ternyata membuat dia menarik semua yang positif tentang dunia travel ke dalam kehidupannya. Ternyata setelah saya wawancari semua teman-teman yang bergerak di dunia travel, gawe awalnya tuh tukang init-initan. Tapi dia senang melakukan itu. Gitu. Mohon maaf. Jadi berhentilah melakukan pekerjaan yang kita tidak suka karena tidak akan berkembang. Gitu. Ini yang disebut dengan the secret, the power. Ini adalah rahasia dari satu kekuatan di semesta. Yang sedang saya bicarakan adalah kekuatan yang terbesar yang mengendalikan semesta ini adalah cinta. Dan cinta bekerja berdasarkan hukum tarik-menarik. Setuju nggak? Awalnya kan kita tertarik pada pasangan kita. Betul nggak? Sehingga setelah itu terjalin hubungan. Namanya cinta. Betul nggak? Awalnya kan tertarik. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, kan awalnya dari ketertarikan dulu. Nah, karena ketertarikan ini awalnya, berarti semua hal bekerja dengan hukum ketertarikan. Nah, sekarang tubuh kita juga bekerja begitu. Betul nggak? Seperti itu. Semua sel di tubuh kita bekerja dengan hukum tarik-menarik. Betul nggak? Bangunan ini ada karena bekerja dengan hukum tarik-menarik. Gimana Pak? Kan itu mah semen. Ya Allah. Semen itu ya dengan besi, dengan pasir, dengan batu bata itu kan diikat oleh air. Betul nggak? Ternyata semen keras, batu keras, besi keras, bata keras. Semua yang keras suruh bersatu nggak bisa. Setelah diikat dengan air, semuanya menjadi bersatu. Kenapa air bisa mengikat? Karena air itu sangat lembut. Makanya Allah bilang di sini, apa katanya? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi yang mengikat semuanya adalah Allah. Ternyata yang keras dengan yang keras tidak akan pernah bisa bersatu. Yang keras dengan yang keras hanya bisa disatukan dengan yang lembut. Nah, kelembutan itu adanya di cinta. Hukum tarik menarik bukan itu. Tarik menarik. Masih ingat kan dulu waktu kita di SMP belajar fisika, ada yang namanya gaya adhesi, ada yang namanya gaya kohesi. Pinter ngomongnya mah. Gaya kohesi itu kan sebetulnya tarik menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Gaya adhesi tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Kan gitu. Kenapa air bisa berkumpul? Ya, bisa berkumpul ya dengan teman-temannya. Karena air sedang melakukan gaya kohesi dengan sesama molekul air, lalu dia berkumpul. Betul nggak? Ternyata syarat untuk berkumpul itu harus sejenis. Iya kan? Iya, harus sejenis. Makanya kan Allah pisahkan, ya Allah pisahkan. Yang seperti ini tipikalnya pasti berkumpul dengan yang begini. Yang begitu tipikalnya berkumpul dengan yang begitu. Yang begini tidak nyaman dikumpulkan dengan yang begitu. Ada kecenderungan yang sejenis yang akan dikumpulkan. Gitu. Nah, sekarang air kenapa tidak tarik menarik dengan gelas? Kan tidak sejenis. Ketika air dengan air lebih kuat kohesinya, makanya adanya gaya adhesi itu tidak menimbulkan air menjadi porak-poranda. Walaupun gaya adhesi itu tetap ada. Betul nggak? Ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sama, sebenarnya di luar kita yang tidak sama juga ingin menarik kita. Cuman kekuatan mereka tidak lebih besar daripada kekuatan kita yang sama.
Jadi resultan gayanya menuju ke dalam. Akibatnya kita tetap berkumpul seperti ini. Ini kalau ditafakuri semua itu luar biasa. Ternyata semua hal ternyata menjadi sangat menakjubkan. Kalau kita masuk pada aspek mikronya. Masuk pada kesadaran yang terdalam. Jadi akhirnya bagi orang yang sudah mencapai kecerdasan tertentu, intelektualnya, emosi dan spiritualnya, hal yang tidak cerdas saja dia respon dengan cerdas. Hal yang bodoh saja dia respon dengan cerdas. Akibatnya kecerdasan dia tidak pernah memperpurukan dirinya ke dalam lembah kehinaan. Karena dia tetap saja di alam yang cerdas. Kejahatan pun direspon dengan orang cerdas tetap menjadi kebaikan. Apalagi kebaikan. Karena respon dia cerdas. Makanya sekarang bukan sekedar melatih diri untuk membicarakan hal yang kita suka. Tetapi berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Karena ketika kita membicarakannya, sebetulnya kita sedang menarik lewat kekuatan pikiran dan perasaan ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau begitu kehidupan kita yang saat ini yang menciptakan adalah kita.